saya sendiri, ya jika ingin korupsi matikan. Kalau saya bisa korupsi, jika ingin korupsi matikan. Ini mudah-mudahan ini hanya yang kejujuran. Hei maling-maling, hei koruptor-koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Hai kaum munafikun, hai antek-antek asing, hei maling-maling, hei koruptor-koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Hai kaum munafikun, hai antek-antek asing, hei maling-maling, hei koruptor-koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Hai bangsa Indonesia, hadapi tantangan dan cobaan, raihlah cita-cita yang mulia Indonesia. Nah, persoalan korupsi adalah persoalan dunia. Dirilis pada awal tahun 2024 melalui proses penilaian sepanjang tahun 2023. Denmark akhirnya ditetapkan sebagai negara dengan indeks persepsi korupsi atau Corruption Perception Index CPI terbesar. Inilah 10 negara paling bersih dari korupsi di dunia. 1. Denmark, 2. Finlandia, 3. Selandia Baru, 4. Norwegia, 5. Singapura. Singapura adalah satu-satunya negara Asia dalam daftar 10 teratas negara paling bebas korupsi. Negara kecil ini mencatat nilai 83 berdasarkan indeks CPI. Padahal negara Indonesia teramat dekat dengan Singapura. Kenapa kita nggak bisa ketularan dari negeri kecil yang bebas korupsi? Kenapa? Ini jadi pertanyaan besar. Ke-6, Swedia. Ke-7, Swiss. Ke-8, Belanda. 9, Jerman. Dan 10, Luxembourg. Kapan sih Indonesia bisa masuk daftar negara bebas korupsi? Tak usah mimpi terlalu tinggi untuk bisa melampaui Denmark. Cukuplah masuk deretan daftar ke-11 atau ke-12 atau ke-13 di bawah posisi Luxembourg. Sudah cukup membanggakan. Sudah dipastikan tak ada lagi rakyat yang mengeluh kurang pangan sandang papan. Cina pun yang sudah memberlakukan hukuman mati bagi para pelaku tindak korupsi ternyata belum dinyatakan masuk urutan negeri bersih korupsi. Masih tahap perintisan untuk menuju negeri bersih korupsi dengan diberlakukan hukuman mati meski sanksi hukuman yang menakutkan. Namun Cina belum mampu juga masuk deretan daftar 11 negara bersih korupsi. 10 negara paling korup di dunia berdasarkan CPI 2023. 1 negara yang paling korup yaitu Somalia, 2 Venezuela, 3 Suriah, 4 Sudan Selatan, 5 Yaman, 6 Korea Utara, 7 Nicaragua, 8 Haiti, 9 Ekuatorial Guinea, 10 Turkmenistan. Nah, Indonesia pun tidak termasuk dalam daftar 10 negara terkorup di dunia. Namun pada kenyataannya para penegak hukum cukup kewalahan menghadapi kasus korupsi, atau sebagian ada yang lemah iman, terima suap, koruptor, ibarat makhluk siluman antara ada dan tiada. Sementara negara selalu mengalami kerugian disebabkan perlakuan buruk para koruptor. Tak peduli hukum Tuhan, sedangkan hukum negara seakan mudah dipermainkan. Duhai Presiden kami, Bapak bangsa bagi kami, Bapak Panglima tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia, suaramu yang sangat lantang masih terus mengiang menyatu di telinga dan mata batin kami. Nyatakan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. hei maling-maling, hei koruptor-koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Bangsa Indonesia, hadapi tantangan dan cobaan, raihlah cita-cita yang mulia.
Jangan lupa kita ini bangsa pemenang, yaitu panglimanya adalah semangat. Semangat bukan sembarang semangat, semangat darah umum. Karena pendidikan kita maju, dan lupa hakikinya kena harmoni. Ini makanya kita sebelum saya sedikit sambutan, saya ingin kobarkan semangat kita. Karena kalau harmoni, mujizat banyak keluar. Karena memuliakan, Tuhan memuliakan kita, kita bagaimana memuliakan Allah SWT. Ini pendidikan kita hidup. Jadi mari berdiri, saya kobarkan semua. Aku bangsa Indonesia. Aku Pancasila. Aku cinta Indonesia. Merdeka. Harmoni. Allahu Akbar. Jangan lupa apa yang dibicarakan Pak Joko tadi, alhamdulillah. Karena jangan lupa kita punya panglima adalah fasta, niatnya adalah fasta itu berlomba-lomba kerja kebajikan, kebaikan. Saya yakin kebaikan kebajikan itu adalah makanan Tuhan. Kebaikan itu Tuhan tidak minta pada manusia apa-apa. Kebaikan. Ini niatnya sudah. Saya yakin kita punya pendidikan begitu tinggi. Tujuan saya teruslah. Karena nama saya Yusdarso belum tahu. Saya dari kecil ingin berbuat bermanfaat untuk bangsa, untuk dunia, untuk negara. Ini teruslah. Makanya anak saya 7 yang laki, Budi, Mulia, Jaya, Raya, Wahyu, Surya, Bahagia. Terkabul. Inilah saya bawa pulang nanti. Mudah-mudahan meskipun saya tidak dapat, tapi yaitu Budi, Mulia adalah panglima. Inilah Pancasila saya. Jadi saya berterima kasih kalian datang di sini. Terus terang, Jawa ini adalah tanah tua. Saya bisa jadi orang karena saya di Jawa. Bukan saya menghina senior Kalimantan. Kalau dulu saya dari senior datang ke Samarinda, begitu pulang ke senior, alhamdulillah keberani. Begitu saya sampai ke Jawa lagi, waduh, kenapa ya? Ini itu ngelmu, ya, tolong ya. Ini pengertian, ini akademis loh. Jangan pikir ini syirik. Jangan lupa bahwa Jawa ini tempat ilmu dan ilmu. Yaitu kita melakukan ilmu, lakukan kita seluruh Nusantara. Jadi terima kasih. Dan satu lagi yang paling penting, ini rahmat terkabul. Kita 350 tahun dijajah, fisik dan mental. Sekarang kita merdeka, fisik merdeka, mental apakah merdeka? Terus sadar kita, kata Nabi Muhammad, kau satu suku 25 tahun dijajah, kecuali buntut anjing bisa berdiri baru bisa sembuh. Kenapa? Mental. Kenapa kalian kasihan saya? Karena saya mental. Lihat mata saya, mental. Istri saya fisik saya oke, mental. Casing oke, mental dalam. Nah ini kalian sorry, kita dijajah oleh Belanda, kita belasan Belanda untuk meningkatkan derajat kita untuk menakuti orang. Jadi basa-basi kita hebat, tetapi actionnya tidak ada. Kita lihat Timur Tengah, fisik dia orang. Nah ini harus sadar kita umat Islam sekarang. Kenapa kita umat Islam ternoda sekarang? Islam tidak ternoda, umatnya kena casingnya. Ini
Mudah-mudahan yaitu sesuai apa kata Nabi Muhammad, baliku ni mulai. Ini malam saya bicara ini mudah-mudahan saya dapat derajat di Allah. Bayangkan hotel saya tambah tua, tambah baru, tambah dikasihan orang. Bukan sayangnya orang, tapi disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau saya ngomong begini politik, tapi saya ngomong sama istri anak saya, karyawan saya itu adalah harta. Tidak ada istri saya berani sama karyawan, tapi semua karyawan saya kasihan saya. Jadi tolong kalian pendidikan, jangan fisik, tapi tolong mental. Kenapa kita punya pendidikan? Coba guru-guru kita. Karena lihat saya lihat kayak kotor. Kalau nada saya topinya kena, bagian dia sedot. Kita action, kita sombong, lu boleh orang bisik. Kita sombong boleh di WC, boleh di kamar tidur, jangan di rantang. Itulah Jawa, ngomongnya ojo. Kita ini sembarang sombong, dan tidak boleh sombong, cilaka. Kita makan kan harus berak. Di mana berak? Di WC. Ini pendidikan mental. Sorry, kalian sudah hebat, tapi tolong. Jadi kita sekarang merdeka, kita lihat suasana negara kita lihat mental. Kita lihat pilpres kita. Saya tidak berpolitik, tapi saya bahan baku politik. Ini ring 1 atau ring 2 atau ring 3. Dan saya tidak benci dengan ring 5. Saya mantankan. Terus saya bukan pintar, tapi saya ngerti. Pintar menghancurkan dunia, ngerti menyelesaikan dunia. Ini pengertian mudah-mudahan sebagai kita, yaitu dengan Rasul, safat Rasul. Jadi sekarang pendidikan kita sukses demikian. Saya terima kasih guru-guru semua yang Rasul. Lihat kalian ini, coba lihat kalian, semua berkata panglima, semua rasa familiar. Dia minta piring, semua dia kasih. Kalau hotel lain, kalau piring aja piring, dia kasih kue, dia kasih semua. Itu yang Rasul. Saya mau membagikan laduni saya kepada kalian. Tolonglah, kalian sudah kerja keras, tetapi apa 1 juta kali 1 juta kali 1 triliun kali 0 lebih baik 0 tambah 1 karena mental, bukan itu yang terhormat dokter, yang nothing dokter, apalah lakukan. Ini revolusi mental. Yakin saya kira mudah-mudahan kalian datang ke Jawa. Saya ini hari ngomong karena Jawa ini tempat isi, dan besok harus kalian mandi di sumber, dan kalian juga tolong mandi di hotel di sini. Hotel sini air langsung bisa diminum karena air hidup, air sumber. Mudah-mudahan ya kita menempa diri kita menempa. Jadi kita sombong, kita lihat sekolah lain. Karena coba kalian dengar saya punya telepon demi Allah, kecuali tidur. Kalau kalian telepon saya pasti angkat, karena telepon saya di Allah SWT. Saya revolusi, saya paling benci, yaitu dia cari saya gampang, saya cari dia sulit. Saya talang dia. Revolusi mental. Inilah guru saya mudah-mudahan. Nah, sebaliknya ini kebaikan. Saya kira fasta bikul herat bagus, nothing. Fasta bikul herat harus. Saya mau meninggalkan diri saya. NU, Muhammadiyah, semua sekolah Kristen harus revolusi mental. Karena feodal, mentang-mentang dumeh. Ini kita yang begitu yang pangkat, bukan main begitu kaya, fisik merdeka, kaya mental miskin.
sombong istrinya. Juga tolong kalian mengotot, saya lihat istrinya mengotot, kemarin saya tersinggung, datang di sini istrinya nggak datang, semarah karena kiai-kiai bawa istri, dia sombong. Wah, nggak mungkin kotor minder rumah saya, bukan saya punya, tapi saya balik buannya. Kita harus tebal sini, kita tipiskan hati kita. Ini ajaran Qutbul Masjid. Ini saya kira pendidikan, mudah-mudahan pendidikan mental kita supaya Nabi Muhammad mudah-mudahan kita dapat sabar. Itulah saya titip doa, didiklah Islam yang Nabi Muhammad. Karena zaman kita, makanya kita beragama di Nusantara, bukan Nusantara, Islam Nusantara, bukan di Nusantara. Mental Gajah Mada. Kenapa saya bikin hotel ini? Karena Gajah Mada semadinya di Penanggung. Saya minta ini malam jam 2 kalian tolong. Artinya terima kasih. Demi Allah, ini hotel ini mungkin bisa ramai, tapi niat saya bikin hotel ini diketahui orang. Dari 32 kamar jadi 90 kamar. Karena sumpah talapak, ini misi kita itu, makanya kalau tidak ada mental kita kebersamaan, kualitas hidup, karena hanya kuantitas hidup. Kita berkualitas. Kenapa kita kualitas menghina kuantitas? Jangan dong. Seperti saya punya kualitas, yang bantu saya kalian yang berkualitas. Kita harus kerja sama. Ini yang kudu ngerti katanya orang Jawa. Ini utuh dari manusia. Jadi kembali lagi kita sekarang kita berkata Pak Joko harus tularkan, jangan sombong. Barang siapa menjatuhkan dirinya akan kuangkat, siapa mengangkat dirinya akan kujatuhkan. Kita bukan sombong, tapi ini bangsa ini karena kita dijaga fisik dan mental tidak. Kita lihat repressing kali, coba sparring, gimana selesaikan demokrasi kita. Makanya saya minta di mahasiswa sekarang termasuk kalian, kita jangan belajar pemimpin, pagar pemimpin, karena pemimpin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagar ke Jokowi kita jaga dia, Pak Jokowi kan aku juga, karena anaknya jual terus pisang doang, malu saya, bangga saya, mental Indonesia demikian. Ini pendidikan kita ini harus turunnya samina watona. Ini dong, ini pendidikan sekarang harus demikian. Jangan hanya lulus S3 S apa, tapi nothing. Kualitas hidup dong. Ya, mudah-mudahan saya dapat dunia ini, mudah-mudahan saya dapat Islam juga. Semua dari Allah. Juga kalau saya tidak mimpi Nabi Muhammad, demi Allah saya keluar dari Islam. Tidak gampang bicara Islam, dicurigai di mana. Tapi saya pikir Jokowi ini marah-marah, layar kamu kecil. Presiden dihina, Allah kuatkan aku. Ya Allah kecilkan aku, ya Allah orang lihat aku besar. Tutupkan rahasia antara kau dan aku tahu ya. Saya mau nangis pada hidup manusia. Karena manusia ini tipis. Manusia kalau tipis, tapi kalau lihat kita berbuat pada manusia, Tuhan benar. Terus antara kita benci pada manusia. Jangankan manusia benci pada diri saya, bukan orang saya, sifat saya. Habis mandi sepah dibuat. Kita mental. Sehingga Nabi Yunus dia keluar dari ikan bayi suara ini untung. Ini saya kira tolong dari forum bersama kita harus bersama. Jadi sekali lagi pendidikan kita ini harus masuk ke UI kemana-mana.
Terus terang, ini hari hasil kita negara yang paling dosa adalah pendidikan. Mendidik anak, pisau bukan ini, tapi pisau ini juga kita tahu gini atau gini. Tapi kalau mental pisaunya adalah demikian, bukan nakuti orang. Sebagai ulama kita, pendeta kita, nakuti orang. Ini kita sekarang mudah-mudahan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala, ya tapi saya mudah-mudahan lihat saya tidak apa sendiri. Coba ya, apalagi kalau menghina saya apapun, tapi jangan lupa istri saya pun hina saya, tetapi dia benci dan rindu karena masuk akal. Kerja apa saya ini? Sudah mau mati. Coba bayangkan, trombosit 10.000, dokter bilang 10 mati. Saya panggil, bukan bagi harta saya, sekolahan. Intan surensurkum wa yusabit adamakum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang harus kita. Apalah badan yang panjang umur, kerjaan yang panjang umur. Sorry, kalian ini kerjaan panjang umur. Coba saya dengar tadi anak yang tidak pintar ini. Kenapa? Tahu kalian? Kita sekarang suruh face to face management. Kalau saya sorry, kemana-mana orang kasihan saya, Allah aman saya. Oke, sorry, kita ini kalau tatap muka, insya Allah semua selesai. Inilah pendidikan saya kira harus dari rumah ke sekolah ya, jadi kita sombong pada tempatnya. Kalian kalau tidak sombong, katanya utlubu lima wisin, terkutuk kalian. Kita makan kan berak, jiwa ini juga harus berak. Maka kita harus di mana? Kayak rumah, ada kamar tidurnya, ada sepitengnya, ada paletnya, ada ruang tamu. Sebetulnya rumah itu adalah firman. Jadi kita sekarang banyak kita lihat, salah mandi di ruang tamu dia mandi, ruang kamar mandi dia nggak mandi, dia makan. Makanya kita sembahyang minta hidayah, ya. Saya kira ini akademis beragama. Kita jangan lihat Timur Tengah karena memperalat agama, bukan pakai agama. Hidup ini jadi waluh, mati wali. Kayak saya, waluh, tetapi mati di wali. Bukan walinya, sifat walinya, bukan Nabi Muhammadnya, jiwa Muhammadnya. Ini dong ego kita. Karena coba ini gedung berapa perlu? Jadilah gedung hanya fasad wilayah. Inilah kita berbangsa, pengertian yang kita perlu, ya Allah. Kita perlu bersama. Maka mudah-mudahan dengan harmoni, dengan bismillah ini kita bisa tahu, mengerti. Di mana-mana takut sekali. Makanya mudah-mudahan kita tingkatkan tahajud kita. Karena tahajud guru saya menyatakan salah satu ampuh dunia akhirat martabat walaupun pujana. Maka kita ini gengsi. Saya demi Allah kalau di lapangan terbang ada apa saya malu itu. Jadi, karena manusia diciptakan Tuhan 3. Ini menurut ulul lima wisi. Kenapa Cengho hebat? Kenapa di Nusantara hebat? Nabi Muhammad Cengho memakai ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia pakai ulul lima wisi. Dua dia gabung. Karena kalian bisa bicara, tidak bisa action. Kalau utlu boleh action, laku.
Ini mudah-mudahan kita bicara Jogja, tolong saya sembahyang tuh kayak, maka anak saya bilang untuk Surabaya, tujuan saya tahu tujuannya mana. Kalau untuk menularkan, oke, supaya Universitas Erlangga Semarang, karena dia orang, yaitu fisik ilmu, mental tidak ilmu. Saya yakin kalau Indonesia demikian, insya Allah negara ini pengusahanya juga mental kaya, bukan fisik, bukan sombong imitnya, tetapi kayak pohon beringin, mangan kumpul. Kayak saya yang bikin saya kaya, karyawan saya, lingkungan saya. Apa saya amal? Nah, saya hanya rosok. Kayak gudang garam yang bikin kaya dia tukang beca. Apa dia sombong? Kurang aja saya, bukan dia ya, saya kurang aja. Ini istri-istri harus sadar, kayak kalian guru nih. Untung ada murid-murid, terima kasih ya. Harus balik, jangan saya berjasa, jangan biar orang tua yang masyarakat yang kau berjasa. Jangan kita sendiri onani. Astagfirullah. Ini ya, selamat tingkatkan kualitas. Tingkatkan kita, karena kita terus, apalagi kita umat Islam kan kita malu di dunia kita, karena kita tidak punya rudal, harus beli. Tahu seluruh dunia ini hakikatnya kita orang Islam menyara dunia ini. ERC tempat kaya, semua tempat Islam, Rusia hakikat sudah syariat, karena kita yaitu kitanya nakuti orang, imit yang kita ini mesti nakuti diri kita sendiri. Pemasaran yang baik, saya yakin kita perilaku yang baik, jangan nakuti orang. Bagaimana orang kasihan kita, ya Allah sayang kita. Mudah-mudahan Nabi Muhammad benar kita bangkit. Saya yakin kalau kita demikian, intan suryansukum wa yusabit anaman. Mudah-mudahan ya saya jangan mau salah, tapi prinsip demi Allah di perusahaan saya sendiri, ya Allah, jika ingin korupsi matikan. Kalau saya bisa korupsi, lihat kakak saya mati semua anaknya. Jika ingin korupsi matikan. Ini mudah-mudahan hanya yang kejujuran bukan kejujuran tua, kejujuran Allah, kejujuran manusia hancurkan dia, tapi jangan lupa dari Allah. Amin. Itulah mental. Saya terima kasih istri saya dengar ya, kadang-kadang saya juga terima kasih dia minta saya terima, karena saya juga dengan nabi-nabi juga istri juga banyak bertentangan. Saya mudah-mudahan ini sirotol, karena anak-anaknya baik semua, suryo ya, mudah-mudahan kau tingkatkan ya. Tuhan tidak tidur, lihat anakmu. Kalian coba lihat Tuhan nanti, kamu punya anak cucu. Inilah kita beragama, yaitu mental. Jadi buat apa saya fisik beragama, mental tidak beragama? Ya kan? Saya yakin demikian. Mudah-mudahan kita hidup yaitu jadi, walau istilah saya siapa nggak menjatuhkan diri, tapi mati nanti jadi siwat. Sekian untuk berkomalo ya. Jadi sekarang Muhammadiyah kita ya jangan, kalau Muhammadiyah kita bisa populasi, jangan kasih belajar populasi ini. Kalau belajar ini habis manis tapi kalau populasi, masya Allah, saya kemana-mana populasi, bukan belajar. Kalau TK, SIC, S1 belajar, SD bukan belajar. Karena SD kambing berikan orang Islam, babi berikan orang Kristen, bisa ngarang. Apalagi SMP, SMA.
Karena Nabi Muhammad berpesan, setelah saya pergi nanti, ulama, kiai itu adalah makin. Tapi sekarang saya minta kiai yang mental, miskin dekat kekafiran. Maka sekarang mari kita, supaya itu Tuhan kirim remote-nya pada kita, kiai harus dihormati. Jangan sampai keluar kiai su karena miskin dekat kekafiran. Nah ini saya minta guru-guru tolong coba sampaikan kepada orang-orang tuanya sering. Ini sangat bahaya. Jadi kalau kiai dimuliakan, kiai bukan minta kaya, diorangkan. Kayak prajurit itu bukan minta kaya, diorangkan. Polisi itu minta kaya, diorangkan. Saya yakin demikian pendidikan. Ya, ini dari pendidikan ke mental. Ya, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan itu berkoma 3 hari di sini. Ya, selamat datang, selamat pulang dan membawa bekal. Ini tingkatkan. Jadi kita punya kebaikan berikan Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah itu 2 pilar ini, syuhada ini untuk perang sekutu 60.000 yaitu jihad. Darahnya tolong kita selamat, pendidikan kita. Mari Tuhan tidak tidak. Ya. Karena kalau tidak mental, apa yang ngomong gombal. Mental, kalau mental insya Allah intan surah sukum wa isabit. Karena yang jalankan itu Allah bukan saya. Sekian, terima kasih. Minal aidin wal faizin. Mari. Amin. Wassalamualaikum. Hei maling-maling, hei koruptor-koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Indonesia, hadapi tantangan dan cobaan, raihlah cita-cita yang mulia, Indonesia makmur dan sentosa. Walau berbagai suku dan agama, ragam budaya serta golongan, satu untuk semua, semua untuk satu. Jayalah Indonesia ku tercinta, persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dasar negara. Seluruh rakyat wajib bela negara, sosok hari esok makmur sejahtera. Pada
kasih.